Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang semuanya. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan literatur dan perencanaan riset kimia. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai literasi kimia. Ya, mengapa uh, literasi kimia ini menjadi hal yang sangat penting dalam kaitannya dengan penelitian bidang kimia ya, terutama ketika Anda menyusun rancangan penelitian atau proposal maupun dalam membuat laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi tugas akhir ya. Uh, Literatur dan sumber pustaka adalah suatu hal yang tidak terpisahkan dalam suatu kegiatan penelitian karena sejatinya setiap informasi yang kita peroleh ya dari berbagai sumber literatur itu menjadi memperkaya wawasan kita dalam melakukan suatu penelitian, terutama ketika kita ingin mencari keterkaitan penelitian kita dengan penelitian-penelitian terdahulu ya, atau state of the art dari penelitian yang kita lakukan. Nah, dengan demikian maka literasi kimia ini menjadi satu hal yang sangat penting dilakukan sebelum Anda melakukan penelitian ya. Intinya pemahaman tentang bagaimana cara mencari sumber referensi yang baik, yang benar dan yang efektif itu bisa kita pelajari dengan adanya literasi kimia ini ya. Baik, sekarang kita memasuki suatu era di mana teknologi informasi itu berkembang sangat pesat ya. Di abad milenial, semua informasi itu sangat mudah kita akses ya melalui jaringan internet yang terkoneksi ke setiap perangkat elektronik ya, terutama ke gadget kita ya, smartphone, kemudian apalagi laptop ya, notebook dan lain sebagainya, sehingga kita bisa dengan mudahnya untuk mencari atau untuk menemukan berbagai informasi-informasi baik yang positif maupun yang negatif ya, tergantung apa yang kita lakukan ya. Dan internet itu sama seperti mata pisau ya, bisa digunakan untuk hal yang positif, bisa digunakan untuk hal yang negatif, tergantung niat dan tujuan kita menggunakannya ya. Jadi dalam kaitannya dengan penelitian, tentunya internet ini menjadi salah satu sarana yang sangat penting ya untuk menunjang kegiatan penelitian ini, terutama dalam mencari sumber referensi yang mendukung terhadap penelitian kita ya. Nah, di era teknologi ini ya, maka ada satu paradigma yang mungkin sekarang bisa kita rasakan sendiri ya, bahwa semua sumber informasi itu bisa kita tuangkan dalam bentuk tulisan ya, walaupun bisa juga dalam bentuk gambar, video, animasi dan lain sebagainya ya. Tetapi dalam kaitannya dengan penelitian ilmiah, tentunya kalau kita membuat suatu gambaran tentang penelitian kan akan lebih mudah dalam bentuk tulisan ya, dituangkan dalam bentuk tulisan ya. Kita bisa belajar dari para pendahulu kita ya, bagaimana nenek moyang kita memberikan sesuatu yang
bisa kita manfaatkan sampai sekarang ya, itu salah satunya adalah dengan mereka menuangkan ide-ide mereka itu dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar yang bisa kita eh, kita pelajari dan kita elaborasi atau kita kaji lebih dalam ya. Contohnya kalau Anda pernah, saya kira semua orang mungkin sudah pernah ke Candi Borobudur ya. Candi Borobudur di balik keindahan arsitektur bangunan, di situ ada beberapa informasi yang mungkin bisa kita peroleh ya, di mana di setiap sisi bangunan pada berbagai tingkat itu ada yang namanya relief ya. Relief itu tidak semata-mata merupakan suatu hiasan, tapi di situ menggambarkan suatu kehidupan yang mungkin terjadi pada masa itu ya, pada masa di mana bangunan itu dibuat. Nah, ini menjadi satu hal yang menurut saya ini adalah apa yang namanya peninggalan yang sangat bersejarah ya bagi umat manusia ya. Salah satu keajaiban dunia itu kan di antara 7 keajaiban dunia adalah Candi Borobudur ya. Di mana di dalam Candi Borobudur sendiri dia menceritakan berbagai hal yang berkaitan dengan budaya masa lalu ya. Misalnya bagaimana orang-orang mengenal cara membuat perahu ya, teknologi bahari dan lain sebagainya. Di situ ada cerita ke arah sana, mungkin desainnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga belajar dari buku-buku kitab-kitab yang ditinggalkan ya. Mungkin pada zaman kerajaan dulu orang apa ya, tidak berpikir bahwa apa yang mereka tulis itu ternyata memberikan satu manfaat buat generasi berikutnya ya. Jadi berbagai kisah-kisah yang diceritakan di masa lalu itu ada beberapa yang dituliskan dalam bentuk kitab-kitab yang itu menjadi sumber sejarah ya bagi kita yang hidup di zaman ini ya kan. Bagaimana kehidupan di masa lalu itu bisa dipelajari. Ya, tapi masyarakat Indonesia itu cenderung tidak terbiasa untuk menulis ya. Mereka lebih senang menceritakan sesuatu itu dengan cara lisan. Jadi mereka lebih senang ngobrol, lebih senang mendongeng, lebih senang bercerita lewat tutur kata daripada menulis. Ya, sehingga banyak ya kisah-kisah yang kita dapatkan itu ya hanya kisah-kisah mitos aja ya, seperti kisah tentang maling kundang atau cerita fabel ya, cerita-cerita rakyat. Ya itu kan dari mulut ke mulut yang ya itu mungkin juga menjadi salah satu warisan budaya ya. Tetapi dalam kaitannya dengan pengembangan teknologi kita tidak mendapatkan apa-apa, ya kan? Dari budaya lisan tersebut. Nah, oleh karena itu maka transformasi budaya lisan ke budaya menulis itu menjadi hal yang penting ya untuk generasi kita yang akan datang. Jadi kita meninggalkan sesuatu itu menjadi hal yang sangat yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, dari sinilah maka kita perlu merubah paradigma kita ya, yang selama ini kita senangnya menyampaikan sesuatu itu lewat obrolan, ya sekarang kita mulai terbiasa dengan menggunakan media-media informasi yang bisa kita berikan kepada orang lain. Tetapi yang positif ya, bukan hal yang negatif. Jadi kalau Anda submit sesuatu yang hoax atau sesuatu yang menurut saya itu adalah hanya untuk kesenangan diri Anda sendiri, ya itu saya kira tidak perlu di-share kepada orang lain. Ya, oke, kita belajar juga dari sejarah. Ya. Bagaimana penelitian pengetahuan itu tidak dapat dihentikan. Ya, kita kita tahu bahwa sejarah perkembangan manusia itu diawali dengan adanya peradaban Yunani kuno ya, sekitar 3000 sebelum Masehi itu banyak lahir filosof-filosof besar ya,
seperti Demokritos, Aristoteles, kemudian siapa lagi ya? Ya, para ahli ahli filsafat yang mereka mulai mengkaji alam semesta ini, ya, memikirkan segala sesuatu yang ada di hadapannya, ya, sehingga eh, menjadi salah satu sumber inspirasi lahirnya pengetahuan, ya. Namun dengan berakhirnya peradaban Yunani pada saat itu, Yunani kalah, ya, diserang oleh apa namanya, pasukan dari eh, pasukan Romawi atau Persia, ya, kita lupa, ya, mungkin sekitar itu, ya, Persia yang menyebabkan peradaban Yunani itu hancur. Tetapi sisa-sisa peninggalan mereka masih kita bisa dapati sampai sekarang, ya kan? Pemikiran-pemikiran Aristoteles, pemikiran-pemikiran Demokritus dan lain sebagainya itu bisa kita pelajari. Eh, ini artinya apa? Bahwa mereka meninggalkan sesuatu yang ternyata itu menjadi hal yang sangat berguna, ya. Kemudian ya, jadi dari beberapa perjalanan sejarah, peradaban Yunani itu banyak ditiru juga sebagian oleh para filosof Islam, ya, para filosof Muslim yang hidup di era pertengahan sekitar abad ke-5 ke-7 Masehi, ya. Pada saat itu mereka banyak menerjemahkan buku-buku dari peradaban Yunani, ya, dan itu menjadi sumber inspirasi mereka untuk apa namanya, meneruskan pemikiran-pemikiran filosof itu, ya. Nah, kemudian kita tahu juga peradaban Islam itu hancur, ya, dengan adanya serangan Genghis Khan, ya, dari Mongol pada abad ke-10 Masehi kalau tidak salah, sehingga banyak buku-buku yang dibakar kan pada saat itu. Tetapi apa namanya, buku-buku tersebut sebagian terselamatkan oleh para apa namanya, ya, yang pada saat itu dibawa ke Eropa, ya. Kemudian mereka mulai banyak belajar tentang buku-buku dari filosof Islam itu. Ada Ibnu Sena, ya, kemudian Jabir Ibnu Hayyan dan lain sebagainya, sehingga muncullah para ilmuwan-ilmuwan Islam, ilmuwan-ilmuwan Eropa di abad pertengahan, ya, seperti uh, Dalton, Lavoisier, ya, kemudian dan lain sebagainya. Jadi itu menunjukkan bahwa ternyata pengetahuan itu tidak bisa dihentikan, ya. Jadi dari perjalanan sejarah kita tahu betapa pentingnya segala sesuatu itu dituangkan dalam bentuk tulisan, ya, sehingga orang bisa mengenal apa yang kita kerjakan. Kemudian, nah, informasi ilmu pengetahuan itu selalu tumbuh dan berkembang, ya. Eh, ya, dari abad pertengahan sekitar 1500-1600 Masehi, di Eropa itu kan terjadi revolusi, ya, revolusi industri yang pada saat itu orang sudah mulai berpikir bahwa teknologi ini menjadi bagian yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia, ya kan. Dari mulai ditemukannya mesin uap, kemudian rel kereta api, ya, kemudian apa namanya, beberapa ahli kimia juga menemukan beberapa bahan-bahan kimia yang penting untuk metalurgi, ya, untuk industri logam dan lain sebagainya. Nah, itu semua diawali oleh penelitian-penelitian para para ahli di bidang masing-masing, ya, termasuk juga di bidang kimia, ya. Nah, kalau Anda mau belajar kimia itu ternyata ada yang namanya perkumpulan ahli kimia di Eropa yang namanya sekarang diabadikan, ya, RSC, ya. RSC itu adalah Royal Society of Chemistry.
Ya, sampai sekarang masih ada organisasi tersebut. Ya. Royal Society of Chemistry itu adalah kumpulan daripada apa namanya para ilmuwan-ilmuwan di bidang kimia. Ya. Nah, mereka melakukan publikasi pertama kali tahun 1665. Ya, jurnal yang pertama kali terbit di bidang kimia itu ada di tahun 1665. Jadi di abad pertengahan itu mereka sudah mulai melakukan penelitian di bidang kimia. Kemudian 300 tahun kemudian, ya 200-300 tahun kemudian sudah berkembang jumlah penelitian itu di bidang kimia ya, yang terkumpul di dalam chemical abstract. Tahun 1910 aja sudah 13.000 topik judul penelitian yang ada di Proceeding of Royal Society. Jadi ini menunjukkan informasi itu meningkat sangat tajam gitu ya kan. Kemudian dari tahun 1900 sampai pertengahan tahun abad ke 20 ya, 1976 sudah 109.000, berarti sudah berapa kali lipat gitu pertumbuhannya. Jadi artinya berarti penelitian-penelitian ini berkembang sangat pesat ya, dan itu terkumpul dalam satu proceeding, bukan dalam satu ya, dalam kumpulan proceeding yang membahas tentang chemical abstract. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa orang-orang Eropa itu lebih maju dibanding negara kita, karena mereka concern terhadap perkembangan ilmu pengetahuan ini. Ya, sebagai salah satu cirinya mereka selalu menerbitkan jurnal hasil penelitian itu yang menjadi bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, dari situlah kita harusnya banyak belajar ya, bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan kita dengan negara-negara Eropa, negara Amerika yang leading atau lebih maju ya dalam pemikiran-pemikiran di bidang sains. Oke, jadi apa namanya ya, penelusuran informasi itu juga ikut berkembang ya dengan adanya perkembangan teknologi informasi, maka penelusuran informasi itu bisa kalau yang dulunya adalah berbasis offline ya, kalau kita mau mencari sumber referensi kita harus datang ke perpustakaan, ya kan. Sekarang perpustakaan sudah mulai bergeser, banyak perpustakaan yang beralih fungsi menjadi perpustakaan online. Jadi artinya perpustakaan itu bukan lagi mengumpulkan buku-buku dalam bentuk hard copy, tapi juga sekarang sudah mulai mengumpulkan apa namanya ya, kumpulan-kumpulan jurnal dalam bentuk e-jurnal gitu ya kan, atau paten dan lain sebagainya yang tidak dalam bentuk hard copy tapi dalam bentuk soft file yang bisa kita akses dari manapun juga ya. Oke, sekarang kita jelaskan dari apa yang terdapat di perpustakaan. Ya, selama ini orang kan memanfaatkan perpustakaan itu untuk mencari sumber referensi. Sumber referensi yang terdapat di perpustakaan itu bisa berupa textbook, majalah ilmiah, jurnal, kamus, ya, ensiklopedia, kumpulan abstrak seperti yang tadi ya di RSC itu ada kumpulan abstrak tentang penelitian kimia, kemudian proceeding, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, ya, bahkan mungkin termasuk paten kalau untuk beberapa perpustakaan yang mereka juga berkaitan dengan pengumpulan paten seperti lembaga-lembaga penelitian ya, apa di misalnya Batan, perpustakaan LIPI misalnya ya, atau PPPT misalnya, mungkin mereka punya kumpulan paten-paten dari hasil penelitian para ilmuwan yang ada di dalam. Oke, kalau kita bicara tentang penelusuran pustaka ya, yang ada di perpustakaan,
eh, ada sistem pengelompokan yang disebut sebagai klasifikasi desimal Jowi ya. Jowi ini adalah seorang ahli perpustakaan lah ya. Mungkin dia yang pertama kali menyusun sistem pengelompokan buku ya. Jowi ini mengelompokkan buku itu berdasarkan bidangnya masing-masing. Jadi kalau yang bidangnya misalnya komputer itu diawali dengan 3 digit 000. Nah, itu berarti bidangnya komputer, informasi, dan referensi umum. Kemudian kalau filsafat dan psikologi 100, agama 200, ya. Kemudian ilmu sosial 300, bahasa 400, sains dan matematika ya. MIPA ini ada di 500 sampai 600. Jadi kalau 574, 576 itu mungkin bidangnya kimia ya, atau biologi, matematika atau fisika itu ada di daerah 500 ya. Kalau kita masuk ke perpustakaan nanti bisa Anda lihat pengelompokan itu di mana buku-buku sains itu berada, ya Anda tinggal melihat angka ini ya, pengelompokan itu berdasarkan pada bidang masing-masing ya, termasuk teknologi, kesenian, sastra, dan sejarah. Jadi sains ada di kelompok 500 ya. Kemudian bagaimana dengan ini juga sama ya, klasifikasi tadi kan, pengetahuan umum, buku, sistem komputer 04, 006, bibliografi 010, ilmu informasi 020, ensiklopedia umum 30, filsafat 100 sampai 199. Nah, kalau ilmu murni ya 500 sampai 599. Ya pokoknya di bawah 600 ya. Itu mencakup matematika, fisika, kimia, dan biologi. Jadi kalau Anda masuk ke perpustakaan, carilah ruangan yang dia mengumpulkan buku di daerah ini. Ya, 500 sampai 599 itu khusus untuk MIPA. Kemudian apa lagi yang bisa kita peroleh jenis informasi yang ada di dalam literatur ya, terutama di bidang kimia ya. Jadi selain artikel jurnal, buku, proceeding, laporan penelitian, skripsi ya, dan lain sebagainya, maka di sini kita bisa mengelompokkan ya data-data literasi kimia ini yang berkaitan dengan penelitian kita, terutama di bidang kimia ya. Pertama, informasi yang penting itu adalah konstanta fisik ya, konstanta sifat fisikokimia dari suatu zat unsur seperti titik leleh, titik didih senyawa itu kan berbeda-beda ya, place point, density, solubility, kelarutan ya, toksisitas, indeks refraksi, dan lain sebagainya, itu berkaitan dengan sifat fisikokimia. Nah, untuk mengetahui sifat fisikokimia unsur atau senyawa, kita bisa cari di mana? Ya, misalnya kita bisa cari di handbook atau di literatur yang lain ya, misalnya. Kemudian yang kedua, uh, jalur sintesis ya, atau sintesis pathway. Bagaimana kita mempelajari tentang uh, proses sintesis suatu senyawa gitu kan. Sintesis senyawa itu kan jalurnya macam-macam. Ya bisa, terutama senyawa organik itu sangat kompleks ya, jalur reaksinya. Ya, itu kita bisa pelajari juga di apa namanya? Mungkin katalog dan lain sebagainya ya, di buku-buku sintesis organik. Kemudian prosedur eksperimental misalnya yang berkaitan dengan pengukuran suatu zat ya, analisis unsur, analisis senyawa, kita pelajari di AOAC, SNI, apa ya, pokoknya standar-standar yang digunakan untuk eksperimental prosedur ya, prosedur eksperimen di laboratorium ya. Jadi kalau kita mau cari prosedur ya, kita larinya kemana ya? Ya itu ada berbagai cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah melalui pencarian di katalog ya, standar yang ada di dalam suatu perpustakaan atau di ya
atau di online ya, mungkin kita bisa cari. Kemudian yang keempat data-data spektroskopi ya, spektrum zat unsur senyawa ya, itu bisa kita pelajari juga dari sumber referensi ya, seperti di ChemSpider ya, kemudian apa Chem Masbank dan lain sebagainya contohnya ya, itu bisa kita dapatkan informasi berkaitan dengan data-data spektroskopi kimia. Misalnya spektrum FTIR, spektrum NMR, ya, HNMR, NMR karbon 13, proton, kemudian spektrum massa, ya, spektroskopi UV vis dan lain sebagainya, itu bisa kita peroleh dari literatur. Kemudian beberapa latar belakang untuk penelitian ya, misalnya kalau kita mau mencari sumber referensi yang terkait dengan penelitian kita ya, kita cari di jurnal-jurnal yang relevan ya, background for research. Jadi untuk menggali informasi dari berbagai jurnal terkait dengan apa yang akan kita teliti. Di mana kita bisa mencarinya? Ya, yang paling mudah sekarang adalah menggunakan Google. Ya, siapa sih yang nggak kenal Google kan? Apapun bisa dicari melalui Google katanya. Ya, sapi hilang pun katanya bisa dicari melalui Google. Ya, nggak tahu ya betul apa enggak. Jadi semua informasi yang relevan yang terkait dengan aktivitas apapun ya yang uh, kita hadapi sekarang, yang ada di sekitar kita itu sudah terkumpul dalam cloud computing data ya, salah satunya yang sekarang merajai di bidang komputasi apa namanya, data digital, data big data ya. Big data itu adalah Google. Mereka punya semua macam informasi yang bisa kita peroleh. Kemudian yang kedua dari buku-buku referensi. Ya, buku-buku referensi ini ya kalau dulu sih banyak yang sering saya gunakan, misalnya dari Merck, dari CRC Handbook ya, dari MAS dan lain sebagainya. Mungkin di beberapa perpustakaan universitas besar mereka masih menggunakan ini ya, buku-buku referensi yang berkaitan dengan data psikokimia. Ini contohnya ya, Merck mengeluarkan indeks Merck Index ini berisi, jadi dia merupakan satu volume ensiklopedi untuk semua bahan-bahan kimia. Jadi kalau kita mau cari bahan kimia apapun, informasinya dari mulai titik leleh, titik didih, indeks bias, kemudian mungkin bobot molekul, ya, kelarutan dan lain sebagainya, bisa kita cari di sini, ya, di Merck Index ini, ya. Tidak kurang ya berisi lebih dari 10.000 monograf, lebih dari 10.000 jenis senyawa mungkin yang sudah dituliskan di dalam buku ini ya. Each monograph of this authoritative reference source concise description of single substance. Jadi di dalam masing-masing monograf itu berisi informasi deskriptif tentang senyawa-senyawa tunggal atau beberapa grup golongan senyawa yang berkaitan dengan apa, senyawa tersebut. Jadi informasinya ya seputar sifat fisikokimia tersebut ya. Pertama kali ini diterbitkan tahun 1889. Jadi sudah hampir sudah berapa tahun ya? 140 tahun ya, lebih dari satu abad. Merck Index ini pertama kali terbit di tahun 1889 ya, dan sampai saat ini Merck Index ini menjadi standar referensi untuk para ahli kimia ya, biokimia, farmakologis, farmasis, dan beberapa profesi lainnya yang relevan. Jadi kalau kita butuh data-data senyawa kimia, kita tinggal cari di sini ya. Cuma UIN kayaknya nggak punya ya Merck Index ini. Nggak tahu di perpustakaannya apakah ada atau tidak. Nah, di dalam Merck Index ini kita bisa menemukan ya beberapa jenis senyawa ya, compound including human and veterinary drug ya, obat-obatan yang berkaitan dengan manusia dan hewan ya, atau ya obat-obatan yang digunakan ya untuk kepentingan manusia dan hewan, misalnya
eh, antibiotik contohnya ya. Kemudian biotech drugs and monoclonal antibody ya, antibody yang digunakan, termasuk juga obat-obatan berbasis bioteknologi ya, seperti vaksin mungkin ya. Kemudian substan use for medical imaging, beberapa senyawa yang digunakan untuk pemetaan diagnosis medis ya, seperti untuk CT scan misalnya dan lain sebagainya, mungkin ada informasinya juga di sana ya. Beberapa senyawa produk-produk bahan alam ya, natural produk, senyawa-senyawa bahan alam, produk biologis ya, eh, tumbuhan dan tanaman yang potensial sebagai bahan obat ya, agricultural chemical, bahan kimia yang digunakan di bidang pertanian, bahan kimia industri, reagen yang digunakan untuk analisis di laboratorium ya, pewarna, kemudian indikator, dan beberapa senyawa-senyawa lain yang relevan di bidang lingkungan ya. Jadi banyak sekali informasi yang bisa kita peroleh dari ensiklopedia ini. Ya, informasi ini seperti misalnya memuat bahan kimia ya, chemical, common and generic, nama bahannya apa, nama generiknya apa, nama dagangnya apa, trademark, associate and company, siapa saja yang menjual, kemudian register number-nya ya, termasuk juga mungkin MSDS-nya ya, struktur, formula, rumus molekul ya, berat, presentasi, komposisi kimianya ya, klasifikasi sifat fisikokimia yang berkaitan dengan bahan tersebut ya, seperti MSDS ya. Kemudian scientific and pattern literatur, beberapa referensi yang berkaitan dengan bahan tersebut ya. Kemudian therapeutic and commercial use, data untuk kepentingan komersil dan terapeutik ya, pengobatan misalnya. Ya, jadi banyak sekali informasi yang diperoleh dari. Nah, tapi kalau yang biasanya terpisah ya, bisa juga kita cari dari MSDS. Nah, untuk satu senyawa tertentu mungkin bisa dapatkan informasi. Ya, kalau MSDS kan per masing-masing komponen. Ya. Kalau di MAC Index ini gabungan dari semua senyawa kimia. Ya. Nah, ini contohnya ya. Senyawa apa ini digunakan di mana, bobot molekulnya, sifat fisikokimianya berapa, gimana, bobot molekulnya berapa, ya, kelarutannya, stabilitasnya seperti apa. Nah, itu semua bahan kimia, hampir semua yang sudah diteliti ada di dalam ada dalam ensiklopedia ini. Jadi ini kamus orang kimia ya. Kemudian yang kedua ada yang CRC Handbook of Chemistry ya. Di sini bisa memuat data-data ya, sifat fisikokimia untuk senyawa organik, misalnya berapa sih titik didih dari 2-penil etanol ya. Kita cari dari referensinya etanol 2-penil, nanti kita cari di sini di mana dia letak nama senyawa tersebut ya, berdasarkan alfabet biasanya. Nanti kita dapat informasi-informasi yang kita butuhkan di sini ya, dalam bentuk tabel. Kemudian yang lainnya dari Mark Advanced Organic Chemistry ya, untuk mempelajari reaksi-reaksi kimia, mekanisme, dan tadi mungkin sintesis ya, struktur, ini ada di dalam buku ini ya. Contohnya seperti ini. Kalau kita mempelajari reaksi A dengan B, apa yang akan terjadi, kemudian informasi tentang sifat kimianya, jalur reaksinya ya, dan lain sebagainya, bisa kita lihat di buku ini. Nah, ini yang bentuknya hard copy ya. Tapi sekarang mungkin yang e-booknya juga sudah ada beberapa yang sudah disalin ya dalam bentuk data soft file atau e-book. Kemudian sumber referensi lainnya ya, bisa kita lihat dari beberapa penyedia layanan ya, database seperti Chemical Abstract ya, Skyfinder ya,
SciFinder ini informasi tentang jurnal-jurnal penelitian ya, atau artikel-artikel yang dipublikasi ya. Kemudian bisa juga untuk artikel itu kita cari di publikasi ACS ya. Publikasi ACS itu dari American Chemical Society. Kalau tadi RSC itu di pusatnya di London, kalau ACS ini pusatnya di New York ya, Amerika ya. Kemudian Chemical and Engineering News ya, itu majalah-majalah bidang kimia ya. JACS, JOC ya, Journal of Organic Chemistry, Journal of Chemical Society ya, American Chemical Society itu JACS jurnal. Kemudian di jurnal-jurnal yang lain ya, pokoknya semua jenis artikel penelitian bisa masuk ke dalam jurnal artikel atau database. Selain itu kita mengenal ada ScienceDirect ya, sekarang yang banyak digunakan untuk bidang sains ya. Publikasi itu bisa masuk ke dalam database penyedia layanan untuk jurnal ya, untuk artikel-artikel hasil penelitian. Nah, artikel itu bisa referensi primer, bisa juga referensi sekunder. Nah, kalau referensi primer berarti dia adalah hasil asli penelitian yang bersangkutan ya. Jadi original artikel ya. Original artikel itu artikel yang memang dipublikasi dari hasil penelitian orang tersebut. Tapi kalau referensinya sekunder ya, dia mereview beberapa naskah dari penelitian orang lain ya. Maka itu termasuk referensi sekunder. Nah, untuk penelusuran artikel secara online ya, strateginya bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya. Bisa berdasarkan citation index ya. Citation index itu kita bisa lihat dari indeks pengarang ya. Misalnya kita mengenal si A itu bidangnya apa ya, concernnya dia di penelitian bidang apa. Misalnya kalau Anda ketik nama saya di Google Scholar, nanti akan muncul itu ID Google Scholar-nya. Nanti di situ ada penelitian-penelitian yang dipublikasikan oleh saya misalnya di Google Scholar ya. Itu bisa dilihat publikasinya, baik yang terindeks di jurnal yang terakreditasi ataupun yang tidak terakreditasi misalnya. Jadi bisa dilihat dari indeks pengarang ya. Bisa juga dari Scopus ID-nya ya. Tapi orang kebanyakan mencari informasi jurnal biasanya menggunakan indeks subjek ya. Indeks subjek itu artinya bidang kajiannya atau materi kajiannya itu apa yang ingin dipelajari atau yang dia tertarik ya. Apakah di bidang analitik, organik, biochemistry misalnya ya, nanomaterial. Nah, itu kan masing-masing indeks subjeknya berbeda-beda. Jadi bisa juga kita cari dari indeks subjek itu ya. Bisa dari pengarangnya, bisa juga dari subjeknya. Itu yang paling banyak dilakukan biasanya. Nah, kalau kita ingin mencari referensi dari indeks subjeknya, bisa kita gunakan fasilitas Google ya, tadi menggunakan Google Scholar ya, atau Google, Yahoo, Opera dan lain-lain. Nah, itu fasilitas-fasilitas searching engine ya, mesin pencari yang bisa kita gunakan untuk mencari sumber referensi berdasarkan indeks subjek atau penulisnya atau pengarangnya. Kemudian bisa juga kita menggunakan sistem manajemen citasi ya, atau citation management system ya. Contohnya seperti Mendeley. Mendeley itu biasanya dia terhubung dengan publikasi yang ada di dalam database. Jadi orang yang melakukan publikasi dengan menggunakan sistem manajemen citasi itu bisa saling terlink ya. Nanti bisa terhubung langsung antara si artikel tersebut dengan Mendeley-nya. Jadi ketika kita klik, langsung dia masuk ke artikel yang kita inginkan. Ya, itu bisa juga kita manfaatkan untuk pencarian citasi berupa artikel jurnal ya. Jadi menggunakan tapi sistem manajemen citasi ini
sekarang justru lebih banyak digunakan untuk memanage penulisan daftar pustaka dan penulisan citasi ya. Tentunya bisa juga digunakan untuk mencari referensi ya. Atau bisa juga kita gunakan, kita telusuri menggunakan data-data situs-situs yang memang berkaitan dengan database. Nah, database itu sumber informasi yang bisa kita peroleh dari apa ya ya mungkin kumpulan-kumpulan abstrak atau kumpulan-kumpulan artikel penelitian ya seperti dari PubMed, NCBI, ACS ya, Cembank ya, kemudian PubChem itu contoh-contoh database yang biasanya berisi referensi jurnal-jurnal di bidang kimia atau di bidang biokimia ya. Jadi jadi sekarang banyak sekali informasi yang bisa kita akses ya, berkaitan dengan penelitian ilmiah ya, misalnya kita ingin mencari artikel penelitian bisa dengan berbagai cara ya. Yang paling mudah memang menggunakan mesin pencari ya, menggunakan Google. Bisa juga melalui database, bisa juga melalui sistem manajemen citasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini ada satu referensi sumber referensi yang paling memudahkan kita untuk mencari informasi-informasi senyawa kimia ya. Di sini situsnya adalah ChemFinder ya. ChemFinder ini adalah salah satu situs yang menyediakan informasi mengenai data-data senyawa kimia ya. Kita perlu registrasi dulu untuk menginstal plugin daripada si ChemFinder ini ya. Jadi dia bisa mencari referensi menggunakan nama bahan kimianya ya atau CHAS number-nya, chemical ini apa namanya ya nama kimianya lah ya, nama bahan kimia ini ya. Identitas bahannya itu kan bisa dilihat dari CHAS number-nya, kemudian bisa juga dari bobot molekulnya ya, molekular formula. Nanti dia akan mencari referensi sesuai dengan apa kata kunci yang kita masukkan ya. Kemudian ya selain ChemBinder kita bisa juga menggunakan ChemACXNet ya. Ini saya belum pernah nyoba ya. Bisa nggak kita cari untuk mencari data-database senyawa kimia ya. Sintesis senyawa organik ya bisa menggunakan ini juga ya, ChemFinder ini ya, ChemFinder. Kemudian selain itu tadi bisa kita mencari kalau informasi dari jurnal ya, mungkin Anda pernah menggunakan salah satu penyedia layanan jurnal ini ya, untuk database penelitian di bidang kimia ya, ada ACS, NCBI, Science Direct. Science Direct ini umum ya, bukan hanya kimia saja. Ya biasa ada sosial juga, ada humaniora, science. Jadi dia memang seperti apa ya namanya? Dia menyediakan layanan untuk mencari artikel-artikel penelitian yang ada hubungannya dengan bidang-bidang tertentu. Jadi kita cari nanti bidangnya apa yang kita searching ya, sesuai dengan minat kita ya. Kita mau mencari bidang apa di situ yang tinggal kita pilih. Nah, kalau yang berbahasa Indonesia itu ada yang namanya Portal Garuda ya. Dikti mengeluarkan satu database berkaitan dengan penelitian-penelitian di bidang sains dan tidak hanya sains, humaniora ya, sosial sains dan sebagainya ada di portal Garuda ya. Dan ini berisi kumpulan dari artikel-artikel jurnal penelitian juga, tapi untuk tingkat lokal ya. Anda sudah pernah masuk ke sini, garudadikti.co.id? Itu adalah salah satu portal untuk penelusuran artikel ya, lewat website. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, lanjut.
Oke. Bagaimana cara kita melakukan penelusuran artikel eh, lewat online? Ya, pertama, kalau kita sudah tahu nama jurnalnya, misalnya kita dapat satu jurnal tertentu, ya, kemudian di belakang itu ada referensinya, ya, ada daftar pustakanya. Kita bisa cari dari nama jurnalnya yang memang dia diperkirakan memuat artikel yang sesuai dengan topik yang kita pilih. Misalnya artikel di bidang organik bahan alam misalnya. Oh, ini Journal of Natural Products misalnya. Kita cari di situ ada nggak topik yang ingin kita cari berkaitan dengan misalnya aktivitas antioksidan dari senyawa dari tanaman apa yang ada di Indonesia misalnya ya. Nah, itu bisa bisa kita searching melalui nama jurnalnya. Ya, tapi yang paling mudah sebetulnya bisa kita gunakan searching engine. Ya, searching engine ini kita tinggal mengetikkan keyword yang kita inginkan, misalnya dengan menggunakan Google Scholar tadi ya, atau kalau kita masuk ke Scopus kita masukkan nama jurnalnya apa atau nama penulisnya siapa atau mungkin apa kata kuncinya ya yang jurnal yang mau kita cari itu yang artikel yang seperti apa ya bidangnya di bidang apa. Nah, itu bisa kita searching ya dengan menggunakan searching engine untuk mencari URL penerbit atau alamat jurnal yang bersangkutan. Tapi ya bisa juga kita menggunakan langsung dari mesin pencari ya dari Google, sehingga nanti kita bisa masuk ke situs jurnal yang dimaksud, dia ada di mana, alamat jurnalnya ya, alamat URL-nya. Cara termudah yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan mesin pencari. Ya, cara menggunakan mesin pencari ya, kita uh, kita bisa masuk ke situs jurnal yang dimaksud. Misalnya jurnal kimia itu kan ada macam-macam ya, ada tadi Journal of Analytical Chemistry, ada Journal of Organic Chemistry misalnya ya, ada Journal of Chromatography misalnya. Ya macam-macam ya. Termasuk juga kita di UIN itu ada alamat URL jurnal khusus bidang kimia yang namanya Jurnal Valensi ya. Kebetulan saya sendiri juga sebagai editor in chief-nya, pimpinan redaksinya. Anda bisa sekali-kali berkunjung juga ke sana, ke JS Jurnal Kimia Valensi. Isinya adalah penelitian-penelitian di bidang kimia. Tapi di situ topiknya lebih umum ya, tidak hanya bidang kimia tertentu. Di situ ada organik, biokimia, ya anorganik, analitik, lingkungan, kemudian komputasi dan lain sebagainya. Jadi bisa kita masuk melalui situs jurnal yang dimaksud, ya. Kemudian kita gunakan fasilitas searching artikel, ya, di dalam jurnal tersebut dengan mengetikkan kata kunci berupa subjek atau judul atau nama pengarangnya yang ingin kita cari di dalam jurnal tersebut. Ya. Atau kita cari secara manual, ya, cek dan telusuri daftar isi setiap nomor, mulai dari edisi yang terbaru. Tapi ini misalnya tidak efektif ya kecuali kalau kita memang nggak tahu apa yang mau kita cari gitu ya. Tapi kalau kita mau carinya kita sudah tertarik ke salah satu subjek, eh, kita tinggal masukin aja kata kuncinya itu subjeknya apa, eh, antioksidan misalnya dari gandaria atau antioksidan dari pandan wangi, kita ketik misalnya di situ, nanti akan muncul dengan sendirinya ya artikel-artikel yang berkaitan dengan kata kunci tersebut. Kemudian itu cara kita menelusuri artikel online ya. Tinggal kita gunakan mesin pencari aja. Nah, ini contoh kalau kita menggunakan ScienDirect. Ya, ini adalah suatu situs pengelola database artikel ya dari semua bidang ilmu pengetahuan, ada di bidang physical science, engineering, life science, health science, ya, kemudian social science and humanity. Bahkan kita bisa cari publikasi berdasarkan alfabet ya. Ya misalnya kita mau cari bidang apa? Mineral science, material science, neuroscience ya.
protein misalnya, atau medicine, eh, ekonomi ya. Tapi kalau untuk kimia kan nggak nyampe ke situ ya. Paling di kimia ya chemistry aja deh. Klik bidangnya nih, chemistry, kita klik jurnal di bidang kimia ini ada banyak. Nah, kita masukkan kata kuncinya ya. Siapa nama penulisnya atau apa nama jurnalnya. Nah, kalau memang itu kita mau cari di bidang kimia ya kita tinggal masukkan kata kuncinya tadi. Ya. Nah, ini alamatnya adalah www.sciencedirect.com ya kalau Anda mau cari artikel. Tapi kadang-kadang artikel di Science Direct ini ada yang tidak bisa dibuka secara free ya. Ada yang berbayar yang tidak bisa diakses secara langsung ya. Tapi kita harus membeli artikel tersebut. Nah, ya tergantung nanti mau cari yang seperti apa. Jadi kita klik di sini misalnya bidangnya apa tadi ya, Science Direct, bidangnya apa, terus apa nama yang mau kita cari di mana, di jurnal, buku, data abstrak ya, kumpulan abstrak atau apa ya. Ya ini chemistry, kita klik di sini chemistry ya. Nah, terus nanti kita masukkan kata kuncinya apa. Kita tertarik untuk mencari artikel di bidang apa, kalau di bidang kimia apa topiknya misalnya. Kita tinggal masukkan ke kata kunci. Klik bagian jurnal kimia. Jurnal kimia juga itu macam-macam. Ada chemical physics, letter, ada chemical in factory, ada apa lagi ini. Ya, jurnal kimia itu banyak sekali yang masuk ke Science Direct ya. Jadi Anda mau cari jurnal yang mana? Ya, tinggal dicari di sini berdasarkan alfabet atau langsung kita tulis nama jurnalnya di sini ya. Bisa juga kita tulis nama jurnalnya di sini. Atau judul penelitiannya apa ya. Mungkin di sini bisa kita cari ya. Tapi tentunya kalau Science Direct pasti yang berbahasa Inggris ya, jarang ya. Tidak ada artikel-artikel berbahasa Indonesia yang masuk ke Science Direct. Kalau di portal Garuda mungkin ya, karena kalau portal Garuda kan lokal. Nah, kalau kita masukkan subjek kita, misalnya di sini kita bicara tentang apa ini? Aku baca ya, aktif karkoal. Oh ya, dia mencari karbon aktif, penelitian tentang karbon aktif dari jurnal yang ada di Science Direct. Search, langsung kita klik di sini, langsung keluar. Ada 753 artikel yang ditemukan berkaitan dengan karbon aktif. Ya, jadi gampang sekali kan. Tinggal kita mau buka Science Direct, buka di jurnal kimia, kita mau cari topik apa. Quick search, masukkan kata kuncinya, lalu kita searching. Ya, nanti kan keluar artikel-artikel yang berkaitan dengan bidang tersebut. Ya, itu cara mudah untuk mencari artikel. Oh, ini berkaitan dengan clove oil ya, sorry, bukan. Tapi kalau ini karkoal ya, aktif karkoal di sini. Beda ya. Ini bukan clove oil tapi aktif karkoal di bawahnya. Salah nulis berarti. Jadi bukan clove oil tapi aktif karkoal misalnya. Ya, tapi kalau Anda mau cari clove oil tinggal ketik aja clove oil. Atau kalau Anda mencari minyak atsiri dari bahan apa misalnya ya, eugenol misalnya. Carilah penelitian-penelitian yang ada hubungannya dengan eugenol atau misalnya cari antioksidan dari tanaman ini, klik nanti akan keluar. Tapi kata kuncinya dalam bahasa Inggris. Oke, untuk bisa mengakses artikel ini kita bisa desain direct, kita bisa registrasi dengan menggunakan personal member ya. Jadi kita bisa masuk sebagai member ya personal. Bisa juga kita masuk sebagai member dari institusional. Jadi kalau di UIN nggak tahu apakah berlangganan atau tidak ya Science Direct ini, karena kalau menggunakan registrasi institusi biasanya kita dia meminta IP address ya untuk bisa mengaksesnya. Ya, kalau di UI itu mahasiswa yang kuliah di sana mereka mendapatkan akun khusus untuk registrasi di Science Direct ya dengan menggunakan IP address yang ada di perpustakaan UI. Maka ketika kita masuk ke situs website Science Direct itu kita bisa mengakses secara gratis ya. Tapi UIN kayaknya nggak tahu berlangganan atau tidak ya, kayaknya tidak berlangganan ya untuk Science Direct ini, sehingga kita ya harus menggunakan personal member. Tapi kalau personal member
Kadang-kadang ada artikel yang tidak bisa kita buka, kita harus beli ya artikel tersebut. Artikel yang apa tidak berbayar yang bisa kita akses ya. Nah, bagaimana khusus untuk anggota ya kita biasanya membuka artikel itu dengan misalnya kita dapat nih artikelnya nih apa ini evolution of ini ya misalnya hydrolysis of xylitol production by ini jurnalnya bioteknologi ya mungkin ya produksi xylitol dengan fermentasi senyawa ini. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini ini penulisnya ya proses biochemistry volume sekian ini nama jurnalnya ya. Kita masukkan nama kita di sini. Ya, username, password, terus submit. Itu kalau kita sudah terregister ya. Kalau kita belum ya kita harus registrasi dulu. Kalau kita sudah registrasi kita tinggal login aja. Ya, login dengan menggunakan ID yang sudah kita miliki ya. Cuman ini tadi saya bilang kalau yang personal member kadang-kadang tidak bisa mengakses semua artikel, ada yang harus dibeli ya, ada harganya di sini price US $30. Berarti harganya $30 untuk satu artikel. Lumayan juga kan kalau kita bayar sendiri ya. Kemudian ya beberapa situs penerbit online yang lain ya selain daripada Sign Direct tadi ya. Ada American Chemical Society ya, ACS, Academic Press, Elsevier, ini nama-nama penerbit ya. Kemudian Addison Wesley ya, Blackwell kalau buku ya, Royal Society of Chemistry, abstrak dan jurnal-jurnal kimia, Person Education kalau di bidang pendidikan ya, Cambridge University ini buku, CRC Press buku, Markel Decker juga buku ya. Ada beberapa penerbit yang memang dia memberikan informasi tentang jurnal dan buku-buku hasil penelitian. Ya. Ini kalau di ACS ya, misalnya kita mau masuk ke ini ACS jurnal ya, kita mau cari Journal of Agricultural and Food Chemistry. Nah, berarti kita klik di sini jurnal apa yang mau kita cari, kita masukkan ya nama jurnalnya, lalu kita dapat jurnalnya ini, nanti kita masuk ke websitenya. Setelah itu nanti kita klik nama jurnal tersebut, kita masuk ke alamat AJS jurnal tersebut. Nah, setelah itu nanti kita bisa lihat daftar isinya nih, Journal of Agricultural and Food Chemistry volume 52 nomor 25 Desember 2004. Ini nama-nama artikelnya ya. Mana yang mau kita pilih? Kadang-kadang ada yang bisa di-download langsung ya kalau di ACS ini. HTML, PDF, bisa dalam bentuk PDF, bisa dalam bentuk HTML. Atau kita membaca artikel langsung di dalam halaman website yang bersangkutan ya, menggunakan format HTML. Nah, seperti ini. Ada yang tidak bisa di-download gitu, ada yang bisa di-download ya. Jadi kita bisa baca langsung atau kita lihat dari websitenya isi dari jurnal tersebut apa. Ya. Nah, kalau kita mau download, kita bisa klik di format PDF, kemudian kita simpan, ya, save di file kita di komputer kita. Nanti kita bisa buka. Ya, ada beberapa yang bisa di-download secara gratis, tapi ada juga yang mungkin tidak semuanya bisa di-download. Itu harus menggunakan akun khusus ya atau kita bayar. Cara termudah yang lain adalah kalau kita tidak mendapatkan artikel tersebut, ya kita cari nama penulisnya, kemudian kita cari kontak alamat penulisnya, alamat emailnya ya, kemudian kita hubungi lewat email ya, tuliskan permintaan permohonan kopi artikel. Tapi sekarang kayaknya kalau via email sudah jarang orang
meminta itu ya, walaupun ada beberapa yang mungkin memang secara pribadi langsung meminta. Seperti saya, ada beberapa orang yang menghubungi saya untuk meminta artikel yang saya publish di jurnal tertentu ya. Dia kadang dia juga minta penjelasan tentang metodenya, kadang dia minta penjelasan cara analisisnya gitu ya. Dia menghubungi saya untuk keperluan informasi tentang penelitian tersebut ya. Jadi bisa kita hubungi secara personal ya, melalui email, atau kita menggunakan media sosial ya, menggunakan ResearchGate. Kalau di ResearchGate itu adalah salah satu media sosial yang menghubungkan antar peneliti. Nggak tahu Anda sudah mengikuti ini atau belum ya, ResearchGate ini. Biasanya ResearchGate itu diikuti oleh orang-orang yang sudah concern di bidang penelitian. Jadi artinya kalau yang karirnya memang sebagai dosen, sebagai peneliti, mereka biasanya menggunakan media sosial itu ya untuk berhubungan antar peneliti. Jadi kita bisa menggunakan website ResearchGate ya, yang terhubung antar peneliti ya. Nanti kita bisa minta kontaknya, bisa kita minta jurnalnya langsung ke yang bersangkutan. Nah, itu cara-cara yang bisa kita lakukan ya. Silakan nanti Anda coba kalau mau menggunakan fasilitas media sosial itu ya, ResearchGate. Nah, yang paling mudah itu adalah menggunakan Google Scholar. Jadi Google Scholar tinggal kita klik, tulis http://scholar.google.com. Nanti kita masuk ke sini, kita tulis apa yang mau kita cari, nama penulis nama penelitinya, atau nama jurnalnya, atau nama artikel, atau kata kuncinya ya, artikel yang berkaitan dengan bidang apa misalnya, kita tinggal tulis di situ, nanti dia akan cari dengan sendirinya. Nah, alternatif yang lain ya selain Google Scholar yang free, ini free soalnya. Kalau Google Scholar itu kadang-kadang bisa kita buka ya secara bebas tanpa harus bayar. Yang ketiga adalah menggunakan Directory Open Access Journal atau DOAJ. Ya, DOAJ adalah salah satu penyedia layanan untuk jurnal yang open access, atau open access itu artinya tidak berbayar. Jadi siapapun boleh mengaksesnya secara gratis, ya. Directory of Open Access Journal. Nah, ini berisi jurnal-jurnal yang bisa diakses, ya, artikelnya secara gratis. Ya, tinggal kita ketik nama jurnalnya apa atau nama artikelnya apa di sini. Kita cari, ya, artikel tersebut ada di mana. Nanti kita tinggal download, ya. Kalau di sini kita tidak perlu khawatir harus membayar karena dia memang free untuk diakses. Namanya juga Directory Open Access Journal ya, berarti semua orang boleh mengaksesnya ya. Nah, jurnal kimia valensi termasuk ke dalam bagian dari DOAJ karena kita memang tidak mempersyaratkan pembaca itu untuk bayar kalau masuk ke website kita. Kalau ingin mendownload jurnal kita, mereka bisa mendownload artikel tersebut dengan gratis. Ya, kalau Anda tidak percaya silakan Anda coba masuk ke jurnal kimia valensi, kemudian cari jurnal apa yang mau Anda baca, Anda download free. Ya, karena dia memang masuk ke Directory Open Access Journal. Ya. Cara yang terakhir ini adalah yang kalau untuk mahasiswa mungkin ini alternatif yang bisa dilakukan, tapi ini sebetulnya juga kurang etis ya kalau kita menggunakan portal jurnal Skyhub ini adalah untuk membuka artikel yang berbayar. Ya, jadi ini di-cheat lah gitu kalau bahasa kita ya mungkin, tapi ini memang dibuat oleh komunitas-komunitas yang anti mainstream yang mereka memang tidak suka kalau artikel ilmiah itu diproteksi dengan para kapitalis-kapitalis yang memang mereka mengambil keuntungan daripada publikasi artikel itu. Jadi ini buatan orang Rusia ya, Skyhub ini untuk membuka jurnal-jurnal yang berbayar.
Jadi Anda tinggal mengetikkan alamat URL jurnalnya, alamat URL artikelnya, atau DOI-nya. DOI itu Directory Object Identifier. Jadi setiap artikel itu kan punya identitas ya. Identitasnya itu bisa dilihat dari DOI-nya. DOI itu adalah kode untuk masing-masing artikel yang membedakan satu artikel dengan artikel yang lain. Jadi Anda tinggal masukkan aja nomor DOI-nya di situ. Kalau Anda dapat nomor DOI-nya, dengan sendirinya nanti Anda bisa buka. Ya. Nah, ini alternatif untuk membuka jurnal-jurnal yang berbayar. Ya. Tapi ini cara ini sebetulnya tidak boleh dilakukan ya, karena ini jalur yang tidak resmi. Ya. Kalau jalur resmi yang tadi yang saya sebutkan melalui jalur-jalur ini. Ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita bisa juga menggunakan referensi itu bukan hanya dari jurnal tapi dari database ya, dari database chemical ya, di mana chemical database ini berisi berbagai data yang kaitan dengan informasi senyawa-senyawa kimia ya, aktivitas biomolekul, senyawa-senyawa sederhana dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa referensi yang bisa ada beberapa portal yang bisa kita kunjungi dari chemical database ini. Yang pertama ada PubChem, ya. Tinggal ketik namanya PubChem, nanti itu berisi database yang menyediakan informasi-informasi dari aktivitas biologis senyawa-senyawa kecil ya. Misalnya sebagai antioksidan, anti cancer, anti hipertensi dan lain sebagainya. Mungkin Anda bisa cari di sini. Bisa juga Anda cari di ChemSpider ya. Ini adalah salah satu portal yang free access ya, yang menyediakan tentang informasi mengenai struktur senyawa kimia ya, dari berbagai macam senyawa kimia. Kemudian ChemID Plus ini alat untuk mempelajari struktur juga sama ya, sifat dan toksisitas dari suatu zat. Ya, kalau Anda mau pelajari bisa dari situ juga untuk mempelajari struktur dan sifat fisikokimianya. Kemudian ChemBank ya, ChemBank ini berisi database dari struktur senyawa kimia dan aktivitasnya. Ya mirip-mirip lah ya. ChemSpider, ChemID Plus, ChemBank ini hampir sama lah sifatnya. Ini sebagai tool untuk mencari informasi tentang struktur senyawa dan aktivitas kimianya. Kemudian ChemDB ya, itu juga berisi tentang informasinya. Silakan Anda bisa coba ya untuk mencari informasi-informasi ini di portal ini ya. Kemudian selain itu ya PubMed ya tadi ada. PubChem sama PubMed beda ya. Kalau PubMed itu layanan yang menyediakan lebih dari 19 juta citasi ya. Million itu juta kan ya, citasi dari berbagai publikasi di bidang medicine ya. Kalau PubMed itu dibilang life science journal. Jadi bidang bioteknologi, biokimia ya, biologi ya, biomedis itu ada di PubMed. Jadi kalau Anda penelitiannya ke arah bidang biologi atau bioteknologi atau ke arah biokimia, PubMed adalah salah satu layanan yang menyediakan kumpulan jurnal-jurnal di bidang life science ya. Kemudian Toxline kalau kita ingin mempelajari literatur mengenai toksikologi ya, dari berbagai senyawa kimia. Kemudian tadi Science Direct ini kumpulan dari artikel-artikel ilmiah tadi ya. Lebih dari 2.500 peer review jurnal setiap tahun ya, dan lebih dari 10.000 buku yang ada di dalam Science Direct. ACS juga sama untuk jurnal juga ya, untuk artikel penelitian. Tapi kalau data-database berkaitan dengan informasi struktur kimia, informasi sifat fisikokimia, toksisitas, ini ada di yang tadi saya tunjukkan ya, PubChem, ChemSpider, ChemID Plus, ChemBank, dan lain sebagainya. Oke, nah ini salah satu contoh tampilan dari PubChem. Ya, kalau Anda masuk ke PubChem, Overview of Online Resource, jadi
kita tinggal klik di sini. Nama senyawa yang mau kita cari ini apa? Ya, di PubChem Compound ini nanti kita tulis warfarin misalnya ya. Senyawanya adalah warfarin. Warfarin itu senyawa apa sih? Kayak gimana strukturnya? Sifat fisikokimianya seperti apa? Kita cari di sini. Oh, nanti dia akan keluar ya informasi mengenai senyawa warfarin. Nah, nama IUPAC-nya adalah ini, strukturnya seperti ini, bobot molekulnya 308, sekian, kemudian formulanya adalah ini, rumus molekulnya ya, kemudian aktivitasnya aktif sebagai apa ya, nanti kita klik di sini bioactivity analysis. Jadi lumayan lengkap kalau Anda mau cari informasi di PubChem. Ya. Contohnya seperti ini, warfarin compound summary ya. Jadi hasil pencarian senyawa warfarin. Ini strukturnya, ini informasi yang lainnya ya, informasi tentang drug and chemical information, apakah dia merupakan bahan untuk obat tertentu, medical information-nya seperti apa, pharmacological action-nya seperti apa, chemical classification-nya, safety and toxicity, literatur link, bahkan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan senyawa ini ada juga di sini. Ya, jadi sangat sangat lengkap ya menurut saya ya. Anda coba manfaatkanlah informasi-informasi yang ada di Chem Informatik ini ya. Salah satunya adalah di PubChem. Kemudian, nah selain itu, ya ini bioassay summary-nya ya, aktivitas dia sebagai apa, antioksidan, antihipertensi, ya, dan lain sebagainya ya, bisa kita lihat di sini. Kemudian yang kedua ada ChemSpider. Ya, ChemSpider Building Community for Chemists ya, sama ini juga untuk database bidang-bidang kimia ya. Kita tinggal cari di sini nama senyawanya apa, kita tuliskan. Ya, ChemSpider is free access services providing structure centris community for chemists ya, providing access to million of chemical structure. Jadi dia berisi jutaan struktur senyawa kimia yang sudah diketahui ya. Berikut sifat fisikokimianya. Nah, ini contohnya hasil pencarian dari ChemSpider ya. Tadi senyawanya apa tidak dituliskan di sini ya. Kita nggak tahu nama senyawanya apa ini. Ini hasil pencariannya ya. ChemSpider IDB-nya, formulanya, rumus molekulnya, kemudian sifat fisikokimianya ada di bawahnya. Oh, kemudian yang ketiga ada ChemID Plus. Ya, ChemID Plus ini sama juga untuk mencari informasi tentang struktur senyawa kimia. Nah, bahkan di sini strukturnya bisa kita download ya. Kalau kita perlu mengcopy strukturnya bisa kita ambil dari sini. Source-nya ya, sumber referensi dari mana, efeknya untuk manusia seperti apa, mungkin ada di sini. Nah, kemudian yang berikutnya ada ChemBank ya. ChemBank itu adalah informasi yang berkaitan juga dengan struktur ya. Jadi kalau kita cari di sini ada beberapa submenunya ya. Fine chemical small molecule, fine assay. Kalau kita mau cari bioaktivitasnya di sini, kalau kita mau cari struktur molekulnya di sini. Ya. Ini juga sama ya, merupakan situs database senyawa-senyawa kimia. Berikut aktivitasnya. Nah, ini contoh hasil dari pencarian di ChemBank ya, untuk senyawa nikotin ya. Ini strukturnya, ini sifat fisikokimianya, kemudian nama lainnya ini. Nama lain. Aktivitasnya di sini ada nggak disebutkan ya. Mungkin kalau kita klik lagi di sini bisa kita cari informasi yang lainnya ya. Kemudian ya, PubMed ya, PubMed ini khusus di bidang publikasi bioscience atau life science ya. Jadi PubMed ini berisi tentang penelitian-penelitian di bidang bioteknologi dan biokimia ya. Misalnya di sini kita ingin mencari tentang H1N1 flu info, informasi tentang virus H1N1, atau sekarang kalau kita mau cari tentang virus COVID-19 ya, apa ya itunya H5N1 dan lain sebagainya,
bisa kita cari di sini informasi penelitian-penelitian yang berkaitan dengan virus tersebut sudah sampai sejauh mana. Ya. Nah, itu semua ada di publication medicine atau PubMed. Ya. Tinggal kita cari aja di sini informasi apa yang mau kita cari ya, kita tulis di sini, lalu kita cari. Ya, salah satu informasi yang bisa kita peroleh dari chemical database adalah kita bisa mendapatkan hubungan antara struktur dengan sifat senyawa kimia yang bisa memprediksi ya, kalau kita punya suatu zat yang memiliki kemiripan struktur dengan senyawa yang sudah diketahui ya, misalnya kita punya struktur seperti ini, bagaimana kalau kita hubungkan dengan penelitian apa senyawa yang kita miliki, apakah dia memiliki aktivitas yang sama seperti struktur native pembandingnya ya, yang ada di dalam database. Kita bisa sampai kita hitung secara modeling ya, menggunakan QSPR, kita akan dapatkan nilai IC50-nya ya dari perhitungan QSPR ini ya, akan memprediksi secara pendekatan molekuler ini berapa aktivitas dari masing-masing molekul. Jadi menariknya adalah dia bisa memprediksi aktivitas senyawa yang kita belum tahu secara eksperimen, kita belum uji di laboratorium. Kita bisa prediksi dari pendekatan QSPR ini ya. QSPR ini adalah quantitative struktur struktur property relationship. Jadi hubungan antara struktur dengan sifat fisikokimia senyawa. Jadi kalau kita punya struktur, bagaimana aktivitasnya dengan melalui pendekatan modeling QSPR ini kita bisa mengetahui nilai aktivitas itu secara komputasi. Ya. Jadi dia dihitung ya, deskriptornya adalah jumlah atom, berat molekul, kemudian afinitasnya ya, sehingga dia bisa memprediksi sifat fisikokimia yang ada di dalam struktur senyawa tersebut. Nah, ini kalau Anda tertarik untuk penelitian di bidang komputasi, bisa juga mendalami modeling QSPR ini ya. Karena di situ akan bisa kita gunakan untuk memprediksi aktivitas senyawa yang belum diuji secara eksperimental. Jadi melalui pendekatan komputasi. Jadi dari masing-masing database kimia ini ya, semuanya ada kelebihan dan kekurangannya ya. Maksudnya tidak semuanya lengkap, tapi saling melengkapi ya. Misalnya kalau kita ingin mencari tentang struktur senyawa kimia ya, kemudian sifat fisikokimianya ya di registry number, kita cari di ChemSpider ya, atau di SkyFinder ya. Dan kalau kita ingin mencari citation searching-nya ya, kita harus menggunakan Web of Science atau menggunakan tadi SkyFinder Scholar, itu bisa menggunakan Dewa AJ, bisa menggunakan ScienDirect ya, ACS itu kalau kita ingin mencari citasinya ya. Jadi kalau menggunakan ChemSpider ya hanya berdasarkan struktur aja di situ. Jadi kalau sampai ke jurnalnya mungkin kita cari ke tempat lain. Nah, jadi untuk sumber-sumber resource kimia ya yang berlisensi itu ada Web of Science, Scopus, Reaksis, SkyFinder tadi ya. Ini semua berbayar ya. Ada yang berbayar yang termasuk juga tadi ada ScienDirect ya. Kalau yang free itu ada di ChemSpider, Google Scholar ya. Bisa juga dicari dari reference citation manager seperti Zotero, ya, Mendeley, Report, dan lain sebagainya. Nah, inilah beberapa sumber referensi yang mungkin bisa Anda gunakan dalam kegiatan penelitian Anda ke depan. Ya. Jadi, salah satu tujuan dari perkuliahan kita ini adalah bagaimana literasi kimia ini mendukung terhadap penelitian Anda. Ya.
Jadi Anda harus mulai terbiasa untuk mempelajari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan apa yang akan Anda teliti, ya. Baik itu dari artikel penelitian, baik itu dari database, ya, baik itu dari jurnal, dari proceeding, ya, dari buku dan lain sebagainya. Kalau proceeding itu isinya adalah jadi meeting abstract, paper, and proceeding itu biasanya berisi deskripsi singkat tentang artikel penelitian yang dipresentasikan dalam bentuk conference atau dalam kegiatan seminar, ya. Maka dia muncul sebagai proceeding, ya. Nah, ini sangat berguna ketika kita ingin mencari penelitian-penelitian terbaru di bidang saintifik. Jadi bisa kita lihat dari proceeding. Nah, penelitian-penelitian yang sedang up to date ini ada apa saja? Ya, kita bisa cari di proceeding karena ini adalah penelitian-penelitian terbaru biasa. Tergantung conference-nya diadakan kapan. Semakin ke sini berarti kan semakin up to date, ya. Nah, kemudian saya juga ingin sedikit menjelaskan kepada Anda, ya, apa yang dimaksud dengan referensi primer, sekunder, dan tersier, ya. Jadi dalam kaitannya dengan literasi kimia ini, ya, kita mengenal 3 jenis referensi. Yang pertama disebut referensi primer, ya. Yang kedua referensi sekunder, dan yang ketiga referensi tersier, ya. Nah, referensi primer itu berisi hasil penelitian hasil penelitian ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal, ya. Jadi hasil orisinal hasil si peneliti itu ditulis di dalam satu artikel. Nah, itu disebut sebagai referensi primer. Jadi kita bisa lihat di jurnal, proceeding, itu referensi primer, ya. Apa yang dikerjakan oleh si peneliti kemudian dipublikasikan baik dalam bentuk jurnal maupun proceeding, maka itu disebut sebagai referensi primer. Termasuk juga kalau kita menuliskan disertasi. Disertasi itu referensi primer, ya. Jurnal artikel atau paten, ya. Jadi referensi primer adalah referensi yang ditulis oleh si peneliti langsung, ya, sebagai karya tulis yang orisinal, karya tulis yang memang dia kerjakan sendiri, bukan dia kutip dari orang lain, gitu ya. Karya orisinal penelitian itu disebut sebagai referensi primer. Nah, bisa dicari dari conference proceeding, ya, disertasi, jurnal artikel, dan paten. Tapi Anda harus membedakan, ya, kalau kita misalnya mengutip dari disertasi, yang Anda kutip itu apakah data penelitiannya atau sitasi pustakanya. Nah, kalau Anda mengutip sitasi pustakanya, maka itu termasuk sebenarnya referensi tersier karena dia juga mengutip dari orang lain, ya. Jadi harus hati-hati ketika kita mengutip karya ilmiah orang lain. Yang kita kutip itu apakah data penelitiannya atau yang kita kutip itu adalah teorinya. Nah, kalau teorinya jangan-jangan dia juga bukan teori dia sendiri, tapi dia mengutip dari orang lain. Berarti kalau Anda kutip lagi, itu menjadi referensi tersier, ya. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan referensi sekunder, ya. Biasanya referensi sekunder ini kalau penelitian itu sudah dipublikasikan, kemudian informasi yang terkandung dalam artikel itu kemudian dibuat suatu rangkuman atau dibuat suatu summarize, gitu ya, dibukukan lah intinya, ya, dibuat buku atau dibuat review artikel oleh peneliti yang lain. Jadi review artikel itu termasuk ke dalam referensi sekunder karena dia bukan menulis hasil penelitian sendiri kalau di review, atau buku itu kan dia mengutip dari sumber pustaka orang lain, ya. Jadi buku review artikel itu termasuk ke dalam referensi sekunder, ya. Dia lebih daripada hasil presentasi penelitian terbaru yang lebih ke arah
kompilasi dari beberapa data penelitian yang sudah ada di publikasi sebelumnya. Jadi review buku ya, textbook itu biasanya merupakan referensi sekunder karena dia biasanya mengambil dari data orang lain ya. Kalau primer kan data sendiri yang ditampilkan ya. Itu berarti dia referensi primer. Kemudian yang ketiga ada yang disebut referensi tersier. Tersier adalah apa ini ya? Lebih dari bukan dari hasil penelitian ilmiah ataupun dari referensi sekunder, tapi ini hanya berkaitan dengan salah satu topik yang dipelajari ya, overview dari sebuah topik ya. Nah, informasi ini bisa diperoleh dari sumber referensi sekunder maupun primer. Jadi misalnya gini, Anda mengutip tulisan si A. Tulisan si A itu mengutip dari orang lain. Ya, misalnya Anda mengutip skripsi si Anu ya, mengutip. Tapi si skripsi itu dia juga mengutip dari orang lain. Nah, berarti yang Anda kutip itu udah termasuk referensi tersier karena dia mengutip berdasarkan si Anu dalam Anu gitu. Berarti kan itu sudah melewati dua orang ya. Nah, itu contohnya ya misalnya kalau kita ambil dari skripsi, ensiklopedia, handbook ya. Itu biasanya termasuk dalam tersier literatur karena dia mengumpulkan dari berbagai sumber ya termasuk juga dari buku. Buku itu termasuk referensi sekunder. Dia kumpulkan lagi, dia buat jadi kamus. Nah, berarti kamusnya itu menjadi referensi tersier ya, handbook dan lain sebagainya. Jadi tiga-tiganya boleh nggak digunakan? Ya, sebetulnya dalam penelitian ilmiah semuanya sah-sah saja untuk digunakan. Tapi yang lebih baik digunakan itu tentunya referensi primer yang datanya lebih dapat dipertanggungjawabkan karena itu memang hasil asli dari penelitian yang bersangkutan. Ya, jadi dalam kaitannya dengan penelusuran pustaka, Anda sebaiknya jangan mencari sumber dari ensiklopedia, handbook, buku praktikum, ya, atau textbook itu sebaiknya dihindari. Tapi Anda cari dari disertasi, dari proceeding, dari jurnal, artikel dari paten. Nah, itu yang lebih baik. Ya. Walaupun mungkin kadang-kadang mahasiswa kan suka ada yang mengambil dari Wikipedia ya. Wikipedia boleh nggak sih? Wikipedia itu bukan tulisan yang bersangkutan, dia juga mengambil sumbernya dari referensi orang lain. Jadi kalau Anda cari di bawahnya itu ada referensi primernya, ya. Jadi Wikipedia, handbook itu biasanya dia mengutip tulisan-tulisan orang lain, ya. Sebaiknya itu dihindarkan atau Anda cari langsung sumbernya, sumber referensi primernya yang harus dikejar sebagai citasi dari tulisan kita, ya. Apalagi kalau Anda mengutip dari blog site. Nah, blog site itu sangat tidak etis ya mengambil untuk penelitian karena kadang-kadang blog site itu mereka juga menulis apapun yang mereka ingin tulis ya ditulis tanpa adanya proses review. Kadang-kadang tulisan orang lain mereka copy paste di situ ya menjadi tulisan dianggap tulisan dia sendiri. Jadi referensi seperti itu tidak layak untuk dijadikan sebagai sumber citasi dalam penelitian ya buku modul praktikum ya itu juga kurang bagus ya karena modul praktikum juga termasuk citasi tersier. Oke, nah yang paling bagus itu adalah peer review artikel. Apa yang dimaksud dengan peer review artikel? Peer review artikel adalah artikel hasil penelitian yang sudah melewati proses reviewer, proses review. Naskahnya itu pertama kan dia tulis ya oleh si peneliti ya dari satu universitas atau dari satu laboratorium yang muncul yang menghasilkan tulisan tersebut ya. Kemudian nanti di situ ada format penulisan yang harus diikuti ya, termasuk cara penulisan abstrak, daftar pustaka, citasi ya. Formatnya memang sesuai dengan format jurnal tersebut ya. Ada gaya selingkungnya lah kalau dalam istilah jurnal. Kita ikutin masing-masing gaya selingkung jurnal itu seperti apa.
Ya, kalau kita ingin menulis di dalam satu jurnal gitu ya, artikelnya, biasanya kita harus mengikuti template yang sudah diberikan oleh jurnal tersebut. Kemudian nanti setelah itu baru dilakukan proses peer review ya. Peer review itu adalah suatu proses penelusuran apa namanya, pengecekan keaslian artikel itu, kemudian bagaimana kontennya eh, dalam kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan ya, apakah layak untuk dipublikasikan atau tidak nanti tergantung hasil dari penilaian peer review ini ya. Jadi kelayakan dia untuk bisa publish tergantung dari hasil peer review-nya. Nah, inilah yang biasanya menarik untuk dijadikan sebagai sumber referensi primer karena dia sudah melalui proses pengecekan yang dalam gitu ya. Oke, ini adalah beberapa contoh artikel review yang bisa Anda cari ya di jurnal atau di database ya. Misalnya untuk review artikel ada annual review of analytical chemistry in analytical chemistry ya. Annual review in biochemistry ini adalah artikel-artikel review contoh. Ada beberapa yang memang berbayar ya. Ini dari ACS kalau nggak salah. Ya, ACS. Nah, kemudian ada juga paten ya. Apa bedanya paten dengan artikel penelitian? Jadi kalau paten itu adalah hasil penelitian yang tidak dipublikasikan menjadi konsumsi umum. Jadi paten ini ada kriterianya ya, dia harus menghasilkan sesuatu yang baru, eh, berbeda dari yang sudah ada gitu. Kemudian nanti dipatenkan oleh suatu lembaga hak kekayaan intelektual ya. Kalau di Indonesia itu kan ada di HKI ya, hak kekayaan intelektual. Nah, kalau kita punya produk tertentu yang belum ada di pasaran atau produk itu belum pernah diproduksi atau hasil penelitian kita ini adalah suatu hal yang baru yang memang itu menarik untuk dikembangkan apalagi nanti menjadi produk prototipe untuk teknologi baru misalnya ya, maka alangkah baiknya kalau itu dipatenkan. Nah, paten itu nanti bisa luar negeri bisa dalam negeri ya, tergantung kita maunya kemana, nanti bisa didaftarkan ke lembaga paten. Biasanya paten itu berlaku dalam jangka waktu tertentu ya. Ada yang berlakunya 10 tahun, ada yang berlakunya 20 tahun, nanti setelah 20 tahun paten itu bisa dibuka, bisa dipublikasikan gitu ya. Beberapa penelitian kimia di bidang paten ada yang sudah bisa diakses ya, misalnya penelitian tahun 90-an, tahun 2000 mungkin ada yang bisa dibuka, ada yang sudah dipublish, ada yang belum gitu ya. Itu bisa kita cari di berbagai referensi ini ya. Tapi paten biasanya lebih ke teknis ya kalau yang berkaitan dengan penelitian. Jadi ya memang contohnya misalnya kalau kita ingin mencari referensi tentang bagaimana memproduksi vaksin Sinovac. Nah, vaksin Sinovac itu mungkin dia sudah masuk ke paten ya karena kita nggak tahu penelitiannya sampai sejauh mana gitu ya. Jangan-jangan penelitian itu memang sudah dipatenkan tapi kita nggak tahu gitu ya. Nah, itu contoh-contoh yang berkaitan dengan paten ya. Reference manager kita bisa menggunakan Mendeley ya. Biasanya kita bisa download secara gratis ya. Tinggal Anda install nanti ya. Untuk PC ya bisa di berbasis Windows atau Linux ya. Kemudian nanti bisa bibliografinya nanti bisa terlink ke Microsoft Word ya, or Open Office. Jadi kalau kita mau edit tulisan kita bisa menggunakan aplikasi reference manager ini di Microsoft Word. Ya, kemudian referensi yang bisa diakses melalui Mendeley biasanya menggunakan format PDF, ya. Capture citation data from some PDF. Jadi bisa kita cari informasinya dari jurnal-jurnal yang sudah di PDF-kan. Ya. Oke, silakan nanti Anda sudah tahu kan bagaimana cara mengaplikasikan, bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley. Ya, sebetulnya mudah ya, tidak terlalu rumit. Nah, nanti mungkin saya bisa berikan langkah-langkahnya ya, bagaimana cara menggunakan website aplikasi Mendeley untuk citation manager.
Oke, jadi itulah beberapa hal yang perlu saya sampaikan yang terkait dengan literasi kimia, ya. Seperti biasa nanti saya minta Anda untuk membuat resume dari perkuliahan hari ini, ya, sebagai salah satu bukti pengganti kehadiran Anda untuk di-upload di AIS. Oke, sebelum kita tutup, apakah ada yang mau ditanyakan terkait literasi kimia ini atau materi yang sudah saya sampaikan tadi? Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya atau ingin diskusi. Tidak ada? Tidak ada yang bertanya? Ini mahasiswanya masih ada apa enggak ya? Jangan-jangan cuma ada namanya aja nih. Ada tidur. Ada, Pak. Oh, ada. Alhamdulillah kalau ada yang masih mendengarkan. Baik, cukup ya. Oh ya, untuk minggu depan kita selingi dulu dengan UTS sampai materinya yang hari ini saya sampaikan ya. Jadi hakikat penelitian kimia, kemudian formulasi masalah penelitian, hipotesis, dan literasi kimia. Nanti mungkin untuk teknis UTS-nya akan saya jelaskan minggu depan. Kita akan menggunakan aplikasi Google Form untuk UTS-nya. Waktu ujiannya apakah mau sama seperti sekarang, jam 1:30 atau mau dimajukan? Kalau Anda mau pagi, silakan cari waktu yang pas kira-kira hari apa, tapi yang jelas minggu depan kita sudah UTS ya. Gimana? PJ-nya? Siapa? Saya, Pak. Antur Rika. Ya. Apakah kita sepakat UTS-nya di jam 13.30? Atau mau didiskusikan dulu? Gimana? Didiskusikan dulu aja kali ya, Pak. Nanti dikabarin lagi ke Bapak. Baik. Paling lambat, pokoknya sebelum hari Jumat Anda sudah harus kabari saya ya. Karena tidak lebih dari hari Jumat ujiannya. Atau mungkin kalau mau hari Sabtu juga nggak apa-apa lah. Bisa digeser ke hari Sabtu. Tapi yang penting minggu depan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Bapak.